Halo, halo teman-teman pemirsa YouTube Lentera sekalian. Selamat datang. Ini adalah video pertama kami dari Lentera yang kami buat secara eksklusif di YouTube Lentera. Dan kali ini saya bersama Fana Amerta. Beliau ini adalah founder dari Lentera. Halo, saya hai dulu dong. Halo, halo teman-teman. Nggak usah pakai beliau, Pak. Oke, dia, Iya, dia. iya. Terlalu tinggi beliau Ya, itu. terlalu tinggi. Oke. Ya, Oke, eh ya saya bersama Fana, saya Ira. Perkenalkan saya Ira dan saya bersama Fana yang saat ini juga, yang saat ini ya harus membuat video ini masih secara online. Kami di sini akan bercerita ya, bercerita tentang Lentera. Dan di sini teman-teman bisa juga mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan tentang Lentera, karena kami akan mengupas em, banyak hal seputar Lentera. Oke, kita mulai dari sejarah dulu nih. oke. Mungkin di sini nih Fana bisa menceritakan gitu, apa sih yang melatar belakangi kamu membuat komunitas Lentera ini? Dan mungkin kamu juga bisa menceritakan Lentera ini komunitas seperti apa sih? Oke. Jadi kalau melihat dari sejarahnya sendiri ya nggak kerasa sih sebenarnya Lentera ini sudah berumur 1 tahun lebih ya. Jadi Lentera ini kan berdiri pada tanggal berapa? 1 Oktober. Bertepatan dengan hari Ya, 1 kesaktian Oktober. Pancasila, 1 Oktober ya. Kalau latar belakang sendiri, kenapa saya menginginkan atau saya mulai mendirikan Lentera, mengapa komunitas ini dibuat adalah karena keresahan pribadi. Utamanya yang paling alasan paling awal itu karena keresahan pribadi saya yang setelah lulus kuliah itu kesepian gitu. Merasa nggak punya temen untuk diajak diskusi, merasa nggak punya temen untuk diajak ngobrol, utamanya ngobrol yang berbobot gitu ya, ngobrol yang ada isinya itu nggak ada gitu. Karena secara sosial sendiri, kondisi saya di lingkungan masyarakat itu juga nggak punya temen gitu. Sejak kecil saya sudah sekolahnya sudah di luar kota terus gitu, sehingga di tempat tinggal saya sendiri itu saya nggak terlalu banyak temen yang bisa diajak ngobrol, apalagi ngobrol yang frekuensinya sama, yang ngobrol yang ada isinya itu nggak ada. Sedangkan kondisi ketika saya kuliah dulu, hari-hari saya diisi dengan pembicaraan-pembicaraan yang berbobot ya, meskipun dikemas dalam candaan atau lain sebagainya, pembicaraan-pembicaraan di warung kopi dan lain sebagainya itu adalah pembicaraan-pembicaraan dialektika yang memiliki isi gitu. Sehingga ketika saya lulus, istilahnya kalau istilahnya teman-teman sekarang, milenial sekarang itu kayak apa? Shock culture, apa? Gimana pronunciation-nya? Ya bisa, seculture. Shock culture gitu ya. Jadi kayak merasa ada kehampaan tersendiri pada diri saya karena saya nggak punya teman diskusi, nggak punya rekan yang bisa diajak ngobrol, dan akhirnya saya kepikiran untuk membuat sebuah forum, sebuah komunitas yang di dalam sana saya bisa mengekspresikan pikiran-pikiran saya. Jadi kayak kepuasan intelektual itu dapat gitu. Saya pengen ada forum eh, di mana hasrat saya untuk berdialektika itu terpenuhi gitu. Nah, forum apa tuh? Kepikiran kan saya. Akhirnya ya saya karena saya juga suka baca buku, saya hobi baca buku sejak awal-awal kuliah dulu saya hobi baca buku. Akhirnya saya membuat komunitas Lentera ini yang bergerak di bidang literasi. Itu awal mulanya. Tapi nggak bisa dong saya bentuk ini sendiri. Kalau yang namanya komunitas ya harus punya apa ya, punya anggota. Yang namanya komunitas harus punya tim gitu ya. Setidaknya punya tim lah untuk mulai dari awal. Sehingga saya kan mengajak beberapa teman-teman untuk menjadi founder, untuk membangun, untuk merintis yang namanya komunitas Lentera ini. Dan salah satunya kan Ira juga bagian dari perintis gitu ya, dari founder gitu. Itu awal mula dari keresahan pribadi. Tapi ke depan tentu saja kan nggak hanya untuk memfasilitasi atau memenuhi hasrat pribadi kan, tapi harus eh, ke arah ke arah sosialnya itu akan ada ke depan itu harus ada itu. Oke, ya jadi Lentera ini basisnya masih online ya. Karena juga
awal mula dibentuknya Lentera itu masih masa-masa pandemi, dan di situ eh, Lentera ini juga terbentuk menyesuaikan dengan kondisi saat itu gitu. Sebenarnya itu juga jadi keuntungan ya. Jadi keuntungan kita komunitas yang fleksibel. Kita nggak harus mengumpulkan massa yang berada di satu tempat, di mana apa ya, pada kenyataannya kadang di tempat kita berasal itu kita justru memiliki lebih sedikit teman gitu untuk bisa kita ajak ke satu tujuan yang sama gitu. Dan dengan adanya eh, fenomena yang menyebabkan kita melakukan kegiatan serba daring itu justru malah menguntungkan kita untuk bisa membuat sebuah pembaruan gitu, Iya, iya, komunitas baru benar-benar, gitu. benar-benar tuh. Iya, karena sistem online, pertemuan online, kemudian bahkan waktu Hmm, itu kan pada masa saya kuliah di akhir-akhir semester, di akhir-akhir perkuliahan saya kan juga kuliahnya secara online, dan itu kan satu apa ya, satu alternatif untuk menghadapi situasi yang ada pada masa itu gitu kan, karena adanya pandemi, adanya COVID-19, dan Lentera ini juga terbentuk karena secara online karena situasi hal tersebut juga gitu. Karena situasi pada ya, waktu itu tidak memungkinkan untuk kita ketemu. Dan benar sih yang disampaikan Ira tadi, seandainya pun kita membuat komunitas yang basisnya itu adalah offline atau kita bisa tatap muka secara langsung, itu jangkauan kita jadi semakin sedikit gitu. Jangkauan kita mungkin hanya iya, daerah-daerah yang tempat kita tinggal aja gitu. Tapi dengan adanya komunitas online ini, siapapun dari Sabang sampai Merauke bisa ikut gitu. Bahkan beberapa kali kita mengadakan apa ya, kegiatan yang bersifat umum, kan ada juga yang malah dari luar negeri kan. iya, Orang ada yang dari Timur Leste, dari wah, Timor Leste juga ada itu. Jadi jangkauannya jauh lebih luas, dan kalau jangkauannya lebih luas otomatis latar belakang dari pribadi masing-masing itu juga beragam. Akhirnya kita mendapatkan banyak sekali khazanah keilmuan-keilmuan baru dari orang-orang yang memiliki latar belakang berbeda gitu kan. iya ya benar-benar. Dan itu tadi juga Jadi, faktor mm, fleksibilitas itu tadi, itu penting banget tuh juga. Karena dengan adanya online ini kan kita nggak perlu keluar rumah. Barangkali teman-teman ada yang mager untuk keluar rumah, mager yang introvert, ya barangkali mager ketemu orang iya. banyak itu kan. Dengan adanya fasilitas komunitas online ini kita bisa duduk di rumah tapi juga produktif dalam pikiran gitu kan. Ya, di mana itu juga apa ya mendukung ya pada situasi pada saat itu di mana orang-orang udah bosen nih ada di dalam rumah, terus juga sosialisasinya sangat kurang, dan disitulah Lentera ini datang gitu untuk membentuk sebuah wadah bersosialisasi yang baru gitu, biar gak mereka tuh nggak sumpek gitu. Ya sebenarnya itu juga menjadi salah satu alasan saya gitu menerima ajakan untuk bisa bergabung di Lentera kayak gitu sih. Karena udah bosen dan menginginkan sebuah lingkungan untuk bisa berinteraksi lagi untuk ngisi energi gitu. Iya, iya, iya. Dan kalau dilihat dari perkembangannya sendiri nih lah, menurut kamu gimana perkembangan Lentera selama 1 tahun ini, semenjak 1 tahun lebih ya, hampir hampir 2 tahun nih, Satu tahun bulan-bulan lebih, ya, hampir 2 tahun. itu perkembangan dan pengalaman kamu sendiri itu seperti apa yang kamu rasakan dari Lenteranya Yang ini? aku ras dari Lenteranya Iya, ya, perkembangan dari Lentera itu seperti Lenteranya. apa tuh? Sebenarnya ini gak ini nggak terbayangkan sih dari sejak awal mulai membentuk Lentera itu nggak terbayangkan bahwa akan menjangkau eh, orang dari berbagai macam daerah gitu di Indonesia. Bahkan sempat ada interaksi dengan orang luar negeri yang ikut di Lentera. Karena eh, pada saat itu gitu, yang saya bayangkan itu ya cuma ya udah gitu mau membentuk komunitas untuk menggabungkan orang-orang eh, di sekitar saya awalnya tuh ya, yang saya kenal lah gitu, circle-circle eh, masa kuliah yang saya kenal kayak gitu, dan makanya tuh saya nggak menyangka bahwa yang akan saya temui, yang akan saya ajak Lentera ini
ternyata lebih luas daripada itu gitu. Ternyata banyak orang di luar sana yang juga tertarik ke Lentera dan bahkan ada yang sampai bisa bertahan sampai sekarang gitu. Walaupun memang selama Lentera itu eh, dibangun dari setahun yang lalu itu adalah masa-masa di mana ada anggota-anggota yang gugur, tapi juga ada yang digantikan dengan yang baru, ada yang dari awal sampai sekarang itu masih bertahan di sini gitu. Iya, konsisten gitu ya. Tetap ada yang Iya, nyantol bisa konsisten dan nyaman gitu ya. iya, seperti itu. Ya, memang kalau saya sendiri sebenarnya dulu awal bentuk Lentera sudah pernah diingatkan sih sama saudara saya. Kamu kalau pengen buat komunitas tuh harus ini harus punya blueprintnya istilahnya tuh. Harus punya rencana ke Apa? depan, blueprint. Oh, Cetak blueprint. cetak birunya itu ya, rencana ke depan mau dibawa kemana, desainnya seperti apa dan sebagainya itu harus punya itu dulu. Tapi pada waktu itu kan saya nggak deh kalau nunggu bisa buat kayak itu dulu kayaknya butuh waktu yang lama dan nggak akan jalan-jalan sehingga saya kan pakai prinsipnya siapa pendirinya Facebook tuh Mark Zuckerberg. Dia kan pernah mengatakan kalau Mark ya Zuckerberg. ya Mark itu kan pernah mengatakan bahwa ide itu emang nggak pernah terlahir sempurna gitu sehingga dia akan disempurnakan oleh tindakan, dia akan disempurnakan oleh yang namanya eksekusi, aksi gitu ya. Dan itu yang saya pakai bahwa Lentera selama ini barangkali teman-teman yang mengikuti perkembangan Lentera dari awal sampai detik ini, sampai sekarang, ada beragam perubahan-perubahan, penyesuaian-penyesuaian, dan yang saya anggap itu bukanlah sebuah perubahan, tapi perkembangan. Ya, kalau kita dulu awal dulu kita mengenal Lentera organisasi atau komunitas yang terbuka, oke siapa aja boleh ikut, siapa aja yang penting suka baca buku, yang penting suka dunia literasi boleh ikut terbuka, santai, nggak mengikat dan sebagainya. Kemudian berkembang ke arah apa ya namanya semacam kampanye literasi gitu ya. Kita kan sempat apa namanya berubah berubah format berubah format dari yang awalnya keanggotaan kemudian nggak ada keanggotaan tapi kita punya tim yang terus mengadakan kegiatan yang istilah kegiatan itu pada intinya adalah kampanye literasi, mengajak teman-teman untuk membaca, kemudian forum-forum literasi seperti bedah buku, diskusi buku dan segala macamnya itu kan. Dan sekarang berubah lagi dengan sistem keanggotaan, tapi dengan aturan main tertentu ya, dengan aturan main yang sudah dibuat dan alhamdulillah bahwa semua itu saya anggap sebagai sebuah penemuan jati diri dari Lentera itu sendiri. Jadi kalau ada yang bilang ah nggak konsisten, ah ini berubah-ubah, bagi saya itu nggak berubah-ubah, tapi itu adalah sebuah perkembangan gitu. Itu adalah ibaratkan sebuah anak itu perkembangan dan pertumbuhan gitu. Dari awal mula lahir, kemudian bisa ngomong, mulai dari lahir bisa buka mata, kemudian bisa ngomong ae, kemudian bisa tengkurap, kemudian mungkin bisa duduk dan lain sebagainya. Bagi saya Lentera juga demikian. Bahwa perubahan-perubahan yang ada itu ibaratkan sebuah anak ya perkembangan dan pertumbuhannya itu sendiri gitu. Bahkan meskipun mau dikatakan itu perubahan ya sebenarnya nggak apa-apa karena perubahan itu wajar kan. Iya, iya, Selama itu memang tujuannya untuk membuat kualitasnya lebih baik, kenapa enggak gitu. Kita iya memang benar-benar. dari awal ya trial and error lah gitu. Ah, ah, Kita ah. berusaha untuk mencari sistem terbaik di mana itu eh, baik pihak dari kita yang merintis maupun pihak yang eh, ikut bersama kita, anggota-anggota itu sama-sama merasa nyaman dan tetap ya menjalankan fungsinya sesuai visi misinya ya kenapa enggak gitu. Walaupun itu harus merubah beberapa sistem berkali-kali kayak gitu. Iya Ya benar-benar. sama sih, semacam masih dalam pencarian jati diri gitu kan sebelumnya. Benar-benar. Manusia aja tuh ada masa-masa quarter life crisisnya, ada masa pencarian jati dirinya ya. Begitupun komunitas mungkin gitu Iya, yang memang dirintis dari awal gitu. Dengan sistem yang juga baru, yang kita nggak tahu ya sebelumnya itu, yang sebelumnya itu jarang gitu kan. Kita kan terbiasanya itu berkomunitas atau berorganisasi di organisasi yang secara langsung gitu. iya. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah sepertinya sekarang ini perkembangan Lentera anggaplah periode ketiga. Saya menganggapnya ini periode ketiga karena ini kan bentuk ketiga dari Lentera ya.
atau format ketiga dari Lentera, dan ini merupakan sat, saya memandang ini merupakan satu bentuk yang ideal dan menuju ke ranah atau ke tahapan yang kayaknya kita bisa nih, kita bisa besar nih dengan teman-teman yang ada sekarang, dengan kontribusi teman-teman yang ada sekarang, karena ya kita lihat sendiri bahwa sumber daya manusia yang kita miliki, sumber daya manusia yang ada di Lentera ini pada tahap ketiga ini benar-benar luar biasa, baik itu pribadinya ataupun kontribusinya di Lentera gitu. Sehingga saya ke depan ini semakin yakin dengan adanya Lentera ini akan tumbuh menjadi organisasi, menjadi komunitas yang memiliki andil alih lah, memiliki kontribusi di bidang literasi di negeri ini gitu. Saya ya yakin, mulai yakin banget gitu. Bukan mulai yakin tapi yakin banget gitu. Ya itu mungkin karena juga bisa dikatakan Lentera itu udah menemukan jati dirinya gitu. Ya, mulai Dia itu menemukan udah gitu. menemukan apa yang dia tuju gitu. Jadi untuk mencari orang yang cocok dengan itu tuh jadi lebih mudah gitu. Mungkin seperti itu kali ya. Ya, ya. Nah, tadi kan kamu sebut nih kalau Lentera itu udah melewati 3 periode. Mungkin bisa kamu ceritakan 3 periode itu apa aja sih yang udah dilalui Lentera sampai ada di periode saat ini? Tentunya, Gambarannya lah. tentunya setiap periode itu memiliki ininya masing-masing ya, lika-likunya masing-masing, dinamikanya masing-masing. Ya namanya hidup kan nggak melulu seperti itu. Hidup kan terus berkembang, progresif, dinamis gitu kan. Nah, sama Lentera pada awal masa terbentuknya, kita kan founder ada 5 orang gitu ya. Awalnya ada 5 orang, kita godok, konsep kita buat dan lain sebagainya. Akhirnya sampai, bahkan dulu kan founder ada opreknya kan kita. Karena memang kita butuh nih. Saya sendiri itu bukan orang yang pinter, saya bukan orang yang cerdas. Cuma saya mau gitu, saya pengen aja gitu buat yang seperti ini. Sehingga dulu awal mula kan kita oprek yang namanya founder. Selain Ira yang saya ajak secara langsung, kita oprek founder yang lain, teman-teman yang lain untuk memberikan sumbangsih pikiran mereka, membangun dan merintis yang namanya Lentera itu kan. Dan kita temu format keanggotaan dengan sistem yang fleksibel banget. Siapapun boleh gabung, siapapun boleh ikut. Kemudian acara-acara juga kalian nggak wajib hadir, kalian nggak wajib ikut gitu kan. Free, bebas, selonggarnya kalian itu bebas, karena ini nggak mengikat gitu kan. Awalnya kan seperti itu dulu. Dan antusiasnya juga pendaftarnya juga banyak kan. Kita kalau nggak salah periode pertama itu kita buka 2 kali ya, 2 kali kalau nggak salah ya, 2 kali pendaftaran. Nah itu Iya, ya. Ya, kayaknya ya. ya seingat saya 2 kali pendaftaran dan anggotanya juga cukup banyak pada masa itu, puluhan, masih puluhan, belum sampai ratusan. Tapi itu satu gebrakan atau satu progres yang luar biasa bagi saya yang masih pemula itu. Ada 2 kali oprek pada periode pertama itu, kayaknya hampir 30-an kalau nggak salah Raya. 30 atau 40-an gitu dari anggotanya itu sekitar, 30, hampir tiga ya puluh dua, sekitar 20-an gitu lah. lebih kayaknya kalau 20-an tuh. Saya lihat Oh di ya, ya di formulirnya itu kan lebih lupa. dari, kan 2 kali. Dan pada masa itu kita juga nolak orang juga kan, nolak nolak beberapa orang yang tidak memenuhi persyaratan administrasi Sosokan gitu. banget Iya, nolaknya. sosokan banget gitu ya, masih masih anak kecil gitu nolak orang tapi malahan gitu ya. Tapi ya ya itu bagian dari pembelajaran kita di bagian pendewasaan dari Lentera itu sendiri. Dan tentu saja naik naik turunnya komunitas, naik turunnya semangat, naik turunnya motivasi, naik turunnya, kadang kita juga sering overthinking juga, Lentera nih bisa nggak nih bertahan gitu kan, sering kayak gitu juga. Nah itu Iya, pada periode pertama itu dibanjiri apa ya namanya, pikiran-pikiran negatif seperti itu ya, bisa nggak nih Lentera survive di masa-masa yang seperti ini, bisa nggak Lentera bisa survive sampai 5 tahun 10 tahun ke depan. Nah, kayak gitu, kita pernah di masa yang seperti itu, dan bahkan kita karena itu juga kita merubah ini ya, merubah sistem. Akhirnya masuk ke periode kedua. Masuk periode kedua, kita nggak punya anggota nih. Kita tutup sistem keanggotaan, kita hanya punya tim. Dan di tim kita ada tim desain dan konten kreator. Pada waktu itu masih konten kreator aja kalau nggak salah. Iya, tim CC kan tim tim konten kreator. Habis itu ada tim redaksi karena kita juga punya web, dan juga ada tim apa namanya, event organizer yang bagian buat acara. Kita cuma punya 3 tim, kita nggak punya anggota. Dan tim ini mengadakan event-event, mengadakan acara-acara yang bisa diikuti oleh siapapun, oleh masyarakat literasi dimanapun, terbuka secara umum, nggak harus jadi anggota terlebih dahulu karena memang nggak ada sistem keanggotaan gitu kan.
Setelah itu, pada masa itu saya berpikiran bahwa kita pasti akan balik lagi ke sistem keanggotaan. Hanya saja sekarang ini saya belum siap. Kita belum siap sepertinya untuk membuka sistem keanggotaan itu. Sehingga kita buat dulu kampanye literasi dengan tim kita yang ada. Kita buat kampanye literasi diikuti oleh siapapun gitu. Itu kalau nggak salah berjalan selama 6 bulan atau berapa gitu ya. 6 bulan atau 4 bulan kalau nggak salah itu. Nah, setelah itu masuk lagi fase ketiga. Fase ketiga atau periode ketiga itu balik lagi ke sistem keanggotaan tapi dengan rules yang ada. Jadi ada apa ya? Ada aturan mainnya gitu ya. Kita buat aturan main seperti apa seperti apa. Kalau di awal dulu kan masih fleksibel keanggotaan tapi fleksibel banget. Tapi di periode ketiga ini kita punya aturan mainnya. Kita punya seleksi alamnya. Kita punya aturan-aturan yang harus dipenuhi. Kita punya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anggota. Kita punya apa ya sanksi-sanksi. Kita punya aturan main dan segala macamnya itu yang difungsikan untuk apa ya istilahnya ketertiban ya untuk difungsikan untuk ketertiban dari anggota. Tapi itu nggak mengikat dalam artian itu nggak semengerikan itu kok. Itu nggak semengerikan yang dibayangkan ketika saya jelaskan ini tuh nggak. Itu fleksibel juga itu meskipun ada cara mainnya. Itu kan hanya untuk menciptakan ketertiban gitu lah. Itu sekarang periode ketiga dan sampai saya ini tetap berjalan di periode ketiga, kita tumbuh dan berkembang di periode ketiga dengan teman-teman yang ada, dengan teman-teman yang mendampingi. Mungkin nanti bisa di up ya Mbak Ira, bisa di up di YouTube-nya Lentera nih, siapa aja kita kenalkan nanti di balik layar Wah Lentera ya, ini. semoga Iya, iya, harus semoga bisa bisa nih. berkenalan semuanya nih Iya, para iya. anggota-anggota Lentera. Ya, harus harus itu harus dikenalkan ke YouTube Lentera tuh. Sosok-sosok di balik layar yang berkontribusi banyak, ya, utamanya teman-teman pengurus itu Iya. juga, wah, luar biasa sekali kinerjanya tuh. Ya, tapi juga tentu kami berterima kasih ya ke orang-orang yang pernah bergabung dengan Lentera, walaupun kemudian tidak memutuskan untuk tetap bertahan di sini gitu. Tapi mereka memberikan banyak pembelajaran dan juga banyak bantuan juga kepada kita ya sampai Lentera tuh bisa tumbuh sejauh ini gitu. Ya, mereka tetap menjadi bagian dari sejarah Lentera, sejarah perkembangan dan pertumbuhan Lentera, mereka tetap menjadi Iya, bagian. Karena mungkin tanpa mereka kita juga akan nggak ada di tahap iya, yang gak akan sekarang bisa gitu, sampai di sini. nggak akan bisa ada di sini gitu. Oke, mungkin untuk sesi kali ini pembahasannya kita cukupkan dulu. Oke, boleh Kita boleh. bisa kita akan lanjut ke sesi yang selanjutnya. Tinggal teman-teman tunggu segmen selanjutnya dari Lentera yang akan tetap membahas seputar Lentera. Teman-teman bisa Oke. juga untuk memberikan pertanyaan yang akan nantinya kami jawab di YouTube Lentera. Atau Oke, mungkin kami punya itu, pamit. Ra, sorry motong. Apa? Punya Oke. ketakutan-ketakutan atau keraguan-keraguan, punya tanda tanya, pengen gabung Lentera tapi masih ragu-ragu, masih tanya-tanya, boleh dong tuh. Ditanyakan di YouTube ataupun di Oke. Instagram tuh. Ra. Oke, boleh. Boleh teman-teman bisa em, mengajukan pertanyaan tersebut di kolom komentar atau juga bisa di Instagram Lentera @lentera.ofc. Baik, untuk segmen kali ini kami cukupkan. Sampai jumpa.